Halo semuanya, gimana nih kabar dari teman-teman? Pastinya teman-teman di sini masih sehat dan semangat ya. Oke, jadi teman-teman, di sini aku dari salah satu perwakilan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pindah Dokter UIN Malang. Jadi rencananya nanti kita akan sedikit sharing-sharing nih kepada teman-teman yang saat ini tengah duduk di bangku SMA dan MA. Mungkin dari aku sendiri ya. Yang pertama, aku sering disebut sebagai Kak Nuril. Mungkin selanjutnya ada kakak-kakak lain yang ingin memperkenalkan. Oke, mungkin selanjutnya aku ya. Perkenalkan, namaku Aziz dari program studi pendidikan dokter UIN Malang juga. Oke, yang terakhir ada aku, namaku Risa Aliza, biasa dipanggil Risa, sama juga dari pendidikan dokter UIN Malang. Oke, terima kasih Kak Ajis dan Kak Risa. Jadi itu ya teman-teman. Jadi nantinya aku ditemani oleh Kak Ajis dan Kak Risa terkait sharing-sharing pada kali ini. Oke, mungkin bisa next slide Kak. Oke, yang pertama kita akan membahas suatu kuliah. Apa sih itu kuliah? Mungkin teman-teman di sini yang masih kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga masih bingung ya. Apa sih definisi kuliah? Jadi kuliah merupakan suatu jenjang pendidikan yang paling tinggi, di mana ketika kita sudah duduk di masa SMA dan MA, kemudian kita ingin melanjutkan pendidikan kita bisa melanjutkannya yaitu di fase perkuliahan. Jadi nanti di fase perkuliahan ada beberapa perbedaan dibanding di fase SD, SMP, dan SMA. Next, Kak. Oke, mungkin ini teman-teman bisa lihat ya, itu adalah gambaran mengenai perkuliahan yang dilaksanakan secara offline, yaitu tatap muka. Mungkin kalau saat ini kita kan di masa pandemi ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa melaksanakan pembelajaran via online, yaitu menggunakan laptop atau HP. Tapi di situ teman-teman bisa lihat kalau dilaksanakan secara luring itu sangat seru teman-teman. Jadi nantinya kita dapat bertemu dengan teman-teman kita, kemudian bertemu dengan dosen, kemudian kita juga dapat menerima pelajaran menggunakan proyektor. Oke, selanjutnya yaitu adalah fase dari pendidikan. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya fase pendidikan itu mulai dari mana dan sampai mana. Yang pertama mungkin dari fase PAUD nih, teman-teman pasti udah tahu fase PAUD itu adalah fase pertama. Kayak gitu ya. Mungkin di umur 4 tahun teman-teman bisa mengikuti di fase PAUD. Kemudian nanti berlanjut di fase TK, SD, SMP, dan SMA. Lah kalau SMA ini kan teman-teman yang saat ini sedang geluti ya, yaitu di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, baik SMA maupun MA. Dan terakhir itu adalah fase PTN, yaitu perguruan tinggi negeri. Jadi di sini teman-teman kita hanya membahas mengenai perguruan tinggi negeri. Kita akan memberikan tips-tips kepada teman-teman gimana sih cara masuk perguruan tinggi negeri. Next, Kak. Oke, di sini adalah perbedaan dari perguruan tinggi negeri ya teman-teman. Jadi secara garis besar PTN di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan apanya Kak? Jadi ini berdasarkan naungannya teman-teman. Jadi pertama kalau sebelah kiri itu kan di bawah naungan dari Kemenristek Dikti ya teman-teman. Kemudian kalau sebelah kanan yaitu di bawah naungan dari Kementerian Agama. Kalau Kemenristek Dikti itu apa aja? Contohnya ada UGM, ada UB, dan ada ITB. Kemudian kalau Kementerian Agama atau Kemenag itu ada UIN dan Sekolah Tinggi Islam Negeri. Jadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu PTN yang berada di naungan Kementerian Agama. Next, Kak. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Risa. Oke, terima kasih Kak Nuril atas waktunya. Jadi mungkin di sini ada kata-kata strata PTN. Jadi apa sih sebenarnya strata PTN? Ada 3, sarjana, diploma, sama keprofesian. Yuk kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada sarjana. Nah, jadi apa sih perbedaannya sarjana, diploma, dan profesian? Yang pertama, sarjana itu dia lebih banyak tentang ilmu-ilmu teori dari sebuah bidang ilmu. Contohnya itu kayak sarjana teknik, sarjana kedokteran, sarjana farmasi. Nah, mereka tuh biasanya lulus dari universitas-universitas. Itu biasanya nanti titelnya mereka Esket, ST, dan lain sebagainya gitu.
Nah, next, ini ada diploma. Jadi apa perbedaannya diploma dengan sarjana? Jadi diploma itu dia lebih banyak porsi prakteknya daripada ilmu-ilmu teorinya. Nah, jadi kalau diploma ini nanti kuliahnya bukan di universitas lagi, tapi kuliahnya itu di politeknik. Baik itu politeknik atau poltekkes. Nah, begitu nanti mereka dapat gelar, itu biasanya STR atau AMD. Itu perbedaannya. Oke, next ada keprofesian. Jadi keprofesian itu apa sih? Nah, keprofesian itu apa ya? Jenjang atau strata pendidikan yang dia tuh sudah mengarah ke suatu profesi, misalnya dokter. Nah, jadi kalau mau jadi dokter, kita harus menempuh pendidikan sarjana maupun pendidikan keprofesian. Nah, di keprofesian ini, dia itu nanti bakal dapat gelar dokter. Gitu. Kalau misalnya nggak menempuh keprofesian, nggak bisa jadi dokter. Gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi keprofesian kayak banyak pengaplikasian dari ilmu yang didapat dari jenjang sarjana. Oke, nah di sini ada jalur masuk PTN. Jalur masuk PTN itu secara umum di Indonesia tuh ada 3. Yang pertama SNMPTN, SBMPTN, sama Mandiri. Nah, jadi perbedaannya apa masing-masing ini? Yang pertama kalau SNMPTN dia itu adalah jalur masuk yang menggunakan nilai raport selama 5 semester dan juga prestasi-prestasi lainnya dengan menambahkan sertifikat di awal pendaftaran. Nah, SNMPTN ini dia tuh enak saat teman-teman yang lain pada tes, dia udah santai-santai gitu, udah dapet gitu. Makanya kalau misalnya masih ada mempersiapkan rapot, dikejar. Gitu. Terus juga jangan lupa tambah-tambah sertifnya. Gitu. Terus yang kedua ada jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN ini adalah jalur yang menggunakan tes tulis. Jadi teman-teman bakal tes tulis dan nilainya nanti bakal diadu oleh dari LTMPT itu diadu sama seluruh siswa yang ikut SBMPTN ini. Bayangin kan, se-war apa tuh gitu untuk masuk sebuah univ lewat SBMPTN. Jadi persiapannya harus dimatangkan gitu. Nah, yang terakhir ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu berbeda setiap universitas tergantung universitas mana yang kalian cari. Ada yang pakai jalur tulis, ada yang wawancara aja, pakai rapot, itu beda-beda. Jadi jangan pernah males untuk cari-cari info kalau misalnya mau ikut jalur mandiri ini karena memang setiap univ beda. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut sama Kak Aji, silahkan. Oke, makasih Kak Risa. Nah, dari penjelasan Kak Risanya tadi, siapa sih dari teman-teman yang nggak mau ikut SNMPTN, masuknya slow, nggak pakai tes, udah teman-teman yang lain misalnya masih nyari univ, teman-teman yang masuk SNMPTN sudah santai-santai di rumah bisa main game dan lain-lain mungkin ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin masuk SNMPTN itu kan harus banyak-banyak mendapatkan sertifikat. Nah, di sini kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Malang, kita mengadakan Olimpiade Kardion 2022. Nah, jadi Kardion ini tingkatnya udah internasional ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikut Kardion, jadi teman-teman itu udah ikut Olimpiade tingkat internasional. Bayangkan sertifikat yang lomba internasional itu pasti sangat berpengaruh untuk mendaftar SNMPTN. Next. Nah, di sini bisa dilihat untuk periode registrasinya. Jadi saat ini kita dari Kardion sendiri sudah masuk pendaftaran gelombang keempat dari 16 sampai 28 Januari nanti. Jadi apa aja sih yang teman-teman dapat fasilitasnya? Yang pertama yaitu teman-teman mendapatkan tryout advance untuk mempersiapkan teman-teman nantinya akan menghadapi Olimpiade yang kita adakan ini. Lalu fasilitas yang kedua itu teman-teman mendapatkan 3 kali untuk materi kedokteran dasar yang berkolerasi dengan soal-soal yang akan keluar di Olimpiade nanti. Materi Olimpiadenya itu apa aja sih Kak? Jadi materinya itu ada 4. Yang pertama itu ada fisika, biologi, kimia, dan kedokteran dasar. Untuk hadiahnya itu dari Kardion sendiri total hadiah sampai 15 juta rupiah. Nah, bayangin teman-teman udah dapat sertifikat untuk daftar SNMPTN, dapat hadiah
berupa uang lagi. Ya pasti banyak banget manfaat yang bisa teman-teman ambil. Next Kak. Nah, di sini ada sosial media kami dari Instagram sampai TikTok, itu teman-teman mungkin bisa follow ya untuk informasi lebih lanjut. Untuk web, kami juga ada web di www.cardionwin.com. Nah, di sana ada berbagai macam informasi dan teman-teman media daftarnya itu melalui web. Untuk kontak personnya mungkin ada di layar ya, mungkin bisa di screenshot ya untuk dihubungi nantinya. Next Kak. Nah, kita masuk offline. Nah, apa sih offline? Oh, teman-teman bisa lihat nih, ini apa sih gambar orang lagi ngerjain soal. Nah, jadi ini adalah dokumentasi Cardion jika diadakan secara offline. Nah, sayang banget nih tahun ini diadakan secara online karena ya kita masih terhalang oleh pandemi virus corona. Next Kak. Nah, ini apa sih? Kok lari-lari seru banget kelihatannya. Muka-muka bahagia ya kelihatan. Mungkin di sini ada yang pernah ikut ya. Mungkin dari Kak Risa bisa testimoni nih. Apa aja sih? Kok seru banget kayaknya nih Kak? Ya, kalau ikut lomba kedokteran kayak gini, Olimpiade kedokteran, jadi kalau udah masuk semifinal itu bakal main gitu sambil lomba. Seru banget pokoknya, kayak kita pergi dari pos 1 ke pos selanjutnya sampai benar-benar kita ngumpulin poin yang banyak untuk bisa lolos ke babak final gitu. Jadi kayak gak cuma tegang ngerjain soal, tapi juga ada seru-serunya. Mantap. Oke, makasih Kak Risa. Jadi Cardion itu nggak melulu tentang Olimpiade yang ngerjain, nulis, yang ngebosenin lah mungkin teman-teman mikir. Enggak, jadi di sini kita juga bermain game. Mungkin jika offline kita mengadakan seperti yang di sini, kalau online mungkin nggak kalah seru ya. Teman-teman mungkin bisa daftar untuk nyobain gimana sih serunya Cardion itu. Next Kak. Nah, kan tadi selain SNMPTN ada SBMPTN ya. Kalau SNMPTN kan kata orang-orang itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu. Nggak pastilah istilahnya. Nah, yang pasti apa? Jadi untuk pastinya itu teman-teman harus mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Kenapa? Karena SNMPTN kan nggak pasti. Kadang masuk, kadang yang peringkat 1 enggak. Ya, jadi ya nggak pastilah intinya. Jadi di sini kami mengadakan tryout SBMPTN 2022 sebagai media teman-teman mempersiapkan diri menghadapkan SBMPTN 2022 nantinya. Next Kak. Nah, kenapa sih harus ikut tryout yang kayak gini-gini? Jadi banyak banget manfaat yang bisa kita dapat. Yang pertama itu mempersiapkan diri untuk UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, lalu yang kedua itu mengukur passing grade sementara untuk UTBK 2022 nantinya. Kenapa sih harus ikut mengukur passing grade, ikut tryout dan sebagainya? Karena kan kita belum tahu bagaimana kemampuan kita untuk UTBK nantinya. Jadi teman-teman harus mencoba sampai mana teman-teman itu bisa mengerjakan soal UTBK. Nah, nanti kalau teman-teman udah tahu, jadi teman-teman itu bisa memperbaiki di mana sih kekurangan saya yang nantinya akan sangat berguna untuk memaksimalkan nilai teman-teman di UTBK yang sesungguhnya. Lalu selanjutnya itu mengetahui rekomendasi jurusan berdasarkan hasil tryout. Nah, nilai yang keluar itu pasti nanti akan penjurus pada jurusan yang berbeda-beda karena ya setiap orang itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi kemampuan maksimal atau yang teman-teman punya itu harus dimanfaatkan pada jurusan yang tepat. Nah, di sini ada pendaftarannya. Sekarang udah tryout 1 udah hampir 29 Januari ya. Nanti sampai tryout 4 yang terakhir 17 April 2021 itu untuk pendaftarannya. Jadi yang bisa dibaca di layar ada paket tryout itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali untuk paket soal tryout yang bisa teman-teman dapatkan. Next Kak. Nah, ini ada sosial media kami lagi, mungkin ya di follow ya, sama web itu untuk
media informasi dan media pendaftaran teman-teman untuk mendaftar Olimpiade dan tryout. Nah, selain mendapat manfaat yang telah aku jelasin sebelumnya, itu juga akan mendapat hadiah. Ya, di sini bisa dibaca yaitu 1 juta rupiah untuk setiap periode. Next, Kak. Nah, ini ada gambaran Instagram kami, mungkin bisa di-follow dan dipantau untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi. Oke, mungkin itu saja yang aku bisa sampaikan. Aku kembalikan ke Kak Nuril. Silakan, Kak. Oke, terima kasih dari Kak Riza dan Kak Ajis yang telah memaparkan sedikit materi. Oke, itu ya tadi teman-teman mengenai sedikit sharing-sharing yang bisa kita berikan kepada teman-teman nih. Tadi kan udah sempat dijelasin, kuliah itu apa, alur masuk kuliah itu gimana, kan ada 3 jalur ya, kemudian ada sedikit tips-tipsnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin masuk jalur SNM, mulai sekarang teman-teman udah bisa nih ngumpulin sertifikat, mengikuti beberapa perlombaan. Contohnya adalah perlombaan yang kita adakan, yaitu Kadion 2022. Kemudian kalau teman-teman nih yang udah pesimis nggak bisa masuk SNMPTN, bisa coba di tryout, karena nantinya di TO kita juga akan memberikan diskusi kepada teman-teman nih untuk mempersiapkan teman-teman mengikuti tes UTBK. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita tunggu kontribusi dari teman-teman semuanya, baik SMA maupun MA seluruh Nusantara. Jadi teman-teman jangan lupa untuk segera daftar lomba Kadion, karena lomba Kadion ini batas maksimal pendaftarannya adalah tanggal 28 Januari tahun 2022. Kemudian untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa menghubungi kami di Instagram Kadion, atau juga teman-teman bisa menghubungi pihak sekolah, baik guru BK maupun ketua OSIS, karena kita sudah memberikan informasi kepada guru BK dan ketua OSIS. Oke, mungkin cukup itu aja yang ingin kita sampaikan. Kita tunggu kontribusi teman-teman dan sampai jumpa.